memandikannya. Kewajiban kita kepada mayit yang meninggal dunia, pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Kita satu-satu. Minggu yang lalu kita bahas tentang cara memandikan jenazah. Hari ini cara mengkafani jenazah dan cara sholat jenazah. Ya, mengkafani jenazah itu tidak sembarangan. Setelah kita selesai memandikan jenazah yang sudah bersih, sudah suci, maka kita mesti mengkafaninya dengan kain kafan. Kain yang sekarang sudah bisa kita beli, kita kita miliki begitu ya. Abi ketemu dua ulama sebelum wafat, beliau itu sudah menyiapkan kain kafan, yaitu almarhum Kiai Haji Huzairon, almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham. Ya, jadi tidak diukur-ukur itu jenazah. Kenapa? Karena ukurannya sudah dilakukan sejak masih hidup dan ukur sendiri. Nanti tinggal dirapihin ya kain kafannya. Kain kafan itu kain yang memang terbuat dari kain yang sudah sudah ditentukan, dan kalau bisa kain kafan itu kain yang mudah lapuk, mudah rusak. Ya, jangan yang mahal. Misalnya dari sutra, nggak boleh itu ya. Pokoknya dari sesuatu yang mudah lapuk lah menjadi tanah. Karena kita kan kembali kepada tanah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah kembali kepada Allah dari tanah. Kembali kepada tanah itu makanya lebih utama kain kafana kain yang mudah lapuk. Begitu. Ya. Kecuali orang yang meninggal syahid atau dalam pakaian ihram, orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, dia meninggal lagi sa'i, lagi wukuf, lagi melempar jumroh atau lagi tawaf, lagi mabis di Musdalifah, maka sesuai dengan pakaian yang dipakai itu. Jadi tidak usah dikafani lagi, tidak usah dimandikan lagi. Kemarin kan sudah saya jelasin ya, dua orang yang kewajiban kita yang hidup itu hanya dua, nyolatin sama nguburin. Ya, memandikan, mengkafani nggak usah. Pertama, orang yang mati dalam keadaan syahid perang, yaitu misalnya contohnya di Palestina tuh nggak usah dimandiin, nggak usah dikafani, sesuai dengan apa yang ada itu sebenarnya mah. Hanya kewajibannya menyolatkan dan menguburkan. Nah, yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan pakaian ihram. Dalam keadaan ibadah haji pakaian ihram, maka tidak usah dikafani dan dimandikan. Mandikan. Jadi sesuai dengan apa yang dia pakai. Nah, ini kalau orang meninggal biasa maka harus dikafani. Seperti apa? Dijelaskan dalam pasal ini, aqallul kafani saubun ya ummu. Paling sedikit-sedikitnya kain kafan satu bungkus. Ya, artinya satu pakaian cukup. Satu pakaian cukup, baik laki-laki dan perempuan. Sudah sah. Apalagi dalam kondisi perang, dalam kondisi miskin, udah cukup dengan satu kain kafan saja. Waqbalu, tapi kalau pengen sempurna, lirijali untuk jenazah laki-laki, salah sulib lafaib, 3 lapis. 3 lapis lebih sempurna. Termasuk pocongnya, ya kan? Itu. Udah pernah lihat orang ngapani jenazah? Dah. Pengen dikapani? Pengen gak pengen pasti dikapani nanti kita. Ya. Biasanya Santi duluan, Abi belakangan. Kita tahu dah kalau malaikat mautnya sudah tentuin kan nggak ada yang bisa menolak. Nggak apa-apa, kita nggak usah menolak. Yang penting Abi belakangan, kamu duluan. Ya kan ya. Walil mar'ati, bagi wanita, jenazah wanita, komisun, himarun, izarun. Jadi banyak tuh. Pertama, komis, baju gamis ya, seperti yang dipakai
Gamis, pakaian gamis tuh. Yang kedua, khimarun, kerudung, jilbab. Pakai jilbab. Yang ketiga, izarun, sarung. Sarungnya tuh. Jadinya gamis juga, sarung juga. Sarung itu dari pusar ke seluruhnya sampai kaki. Walafatani, dua lapis kain. Jadi dilapis lagi tuh. Udah ada gamisnya, bajunya, kerudungnya, sarungnya, dan juga dilapis lagi. Dua lapisan. Jadi banyak tuh lapisan. Jadi 5 lapisan kan. 5 lapisan kira-kira begitu. Untuk perempuan itu sempurnanya. Dan memang memakai pakaian ini nggak sembarangan, makanya perlu latihan. Harus ada latihan yang intensif, ya, pelatihan untuk jenazah. Ya, insyaallah lah kapan waktu kalau ada kesempatan. Sekarang lagi mau UAS, jadi saya tidak bisa memanggil santri atau mahasiswa saya untuk bagaimana cara memandikan, mengkafani, yang memang harus kamu kuasai supaya tidak kaget, minimal untuk keluarga kita, minimal untuk orang terdekat kita, ayah ibu kita, kakak adik kita, atau yang paling dekat dengan kita. Ya, jangan sampai orang lain yang memandikan yang bukan kita langsung terjun. Ya, begitu harusnya. Nah, ini tentang masalah mengkafani. Nah, kemudian pasal yang berikutnya, arkanus sholat fil janazah, rukun sukun sholat jenazah. Kalau bicara sholat berarti itu keterkaitan dengan ibadah mahdhah, ibadah qat'i, ibadah yang memang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi tidak bisa direkayasa, ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Ya, kenapa? Ini bagian daripada mahdhah, ketentuannya pasti. Yaitu ada 7. Pertama niat, ini niatnya nih ya. Yang kedua takbir, 4 kali takbir. 4 kali takbir. Niat, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah, 4 kali takbir. Yang ketiga berdiri. Sholat jenazah itu berdiri. Kecuali memang ketika seorang yang sakit pakai kursi roda, nah itu beda tuh ya. Ya, ini ketidakmampuan di berdiri. Makanya di sini alal qadir bagi yang mampu. Ar-rabi yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima sholawat kepada Nabi. Yang keenam doa lil mayit ba'da sholat. Dan yang ketujuh adalah salam. Mari kita jelaskan.